Satu yang paling penting, jangan bahas takdir dikaitkan dengan tiga ini. Karena kalau dikaitkan dengan semua ini, semua pasti salah. Pernah dengar kisah tentang pencuri dan hakim? Hakimnya kemudian mempersilahkan pencuri untuk membela diri. Berarti apa yang saya lakukan tadi pagi ketika saya mencuri, itu Allah sudah tahu dari kemarin-kemarin. Bahwa saya ingin mencuri, betul begitu? Tapi Allah tidak menahan saya. Berarti Allah sudah ACC itu sekalian. Apakah seseorang benar sudah dinasibkan miskin, sementara yang lain dinasibkan kaya? Ada orang berusaha terus, tapi nggak kaya-kaya begitu sekalian. Ada orang terus berusaha, tapi miskin-miskin aja. Tapi ada orang yang nggak usah berusaha, dia kaya. Ada orang yang diam-diam aja duitnya banyak. Nah, berarti benar itu adalah sebuah takdir, kan ya? Terus ada lagi yang bilang, apakah benar seseorang sudah ditakdirkan jadi karyawan, sementara yang lainnya ditakdirkan jadi direktur? Yang satu ditakdirkan jadi ustadz, yang lain ditakdirkan jadi koruptor. Benar nggak semua itu adalah takdir? Untuk menjawab ini yang paling penting. Satu yang paling penting, jangan bahas takdir dikaitkan dengan tiga ini. Jangan bahas takdir ketika dikaitkan dengan ilmu Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan kehendak Allah, tidak boleh dikaitkan dengan Lauhul Mahfuz. Karena kalau dikaitkan dengan semua ini, semua pasti salah. Contoh, pernah dengar kisah tentang pencuri dan hakim? Belum, saya cerita. Suatu hari ada seorang pencuri mencuri lebih daripada 1/4 dinar. Menurut hukum Islam, karena sudah lebih daripada 1/4 dinar, maka tangannya harus dipotong. Maka tatkala tangannya mau dipotong, pencuri dibilang, sebentar Pak Hakim, sebentar, saya mau protes dulu. Kan boleh saya protes kan ya? Kan Islam harus mendengarkan kata-kata saya. Iya, silakan kalau Anda mau membela diri. Hakimnya kemudian mempersilahkan pencuri untuk membela diri. Andaikan Bapak Ibu, hakimnya, dewan jurinya, saya adalah tersangkanya, pencurinya. Sekarang coba jawab pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dewan juri yang terhormat, apakah dewan juri percaya bahwa Allah Maha Tahu? Dewan juri percaya? Benar? Berarti yang terjadi kemarin Allah sudah tahu? Hari ini? 2 bulan ke depan? Berarti apa yang saya lakukan tadi pagi ketika saya mencuri, itu Allah sudah tahu dari kemarin-kemarin. Allah sudah tahu 2 bulan yang lalu, Allah sudah tahu 3 bulan yang lalu, Allah sudah tahu kemarin bahwa saya ingin mencuri. Betul begitu? Tapi Allah tidak menahan saya. Berarti Allah sudah ACC itu sekalian. Ya kan ya? Karena kalau Allah tidak ACC, kehendak manusia dan kehendak Allah siapa yang terjadi? Kehendak Allah kan ya? Kita selalu berkata, manusia cuma berusaha, Allah yang menentukan. Kan ya? Berarti kalau saya berusaha untuk mencuri, tapi Allah tidak menentukan, jadi nggak itu pencurian? Nggak terjadi. Berarti ini adalah kehendak Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini, pagi ini, jam segini, saya mencuri. Berarti itu sudah takdir daripada Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Bukan keinginan saya, tapi ini keinginan Allah. Berarti saya bebas, Bapak Ibu sekalian. Bebas nggak? Bebas ya. Untung ibu nggak jadi hakim gitu kan ya. Hakimnya bilang begini, oke, sebenarnya saya pengen mengerti, tapi potong tangannya Al-Kojo, tangannya dipotong, lalu nangis-nangis. Hakimnya bilang, sebenarnya saya nggak mau potong tangan kamu, tapi ini bukan kehendak saya ini adalah kehendak Allah. Dan Allah sudah tahu tanganmu bakal dipotong, tapi Allah nggak kemudian menghalangi. Berarti Allah sudah ACC, paham ya saya. Dan Anda lupa balik Lauhul Mahfuz, lembar berikutnya setelah Anda mencuri, tangan Anda dipotong, kan itu kan ya. Paham kira saya? Yang benar hakim atau kemudian pencurinya? Dua-duanya sama-sama salah. Kenapa? Dua-duanya sama-sama mencampurkan takdir dengan ilmu Allah, kehendak Allah, dan Lauhul Mahfuz. Kenapa tidak boleh dicampurkan, Bapak sekalian? Nih jawabannya. Sebenarnya sudah Ibu jawab dari tadi. Kita nggak boleh mencampurkan ilmu Allah, kehendak Allah, dan Lauhul Mahfuz karena kita tidak tahu semua itu. Betul? Allah Maha Tahu, betul? Betul. Tapi kita Maha Tahu nggak? Enggak. Allah Maha Berkehendak. Kita tahu nggak kehendak Allah apa? Tidak. Dan Allah kemudian menuliskan semua di Lauhul Mahfuz. Kita sudah pernah lihat Lauhul Mahfuz kita masing-masing? Enggak. Berarti karena kita tidak tahu, kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah apa? Yang kita bahas adalah yang kita tahu saja. Apa yang kita bahas? Apakah manusia bebas untuk memilih atau manusia dipaksa untuk memilih? Itu saja. Maka berdasarkan dipaksa dan memilih ini, ada 2 kejadian pada manusia. 1, di mana manusia bisa memilih. 2, di mana manusia tidak bisa memilih. Di tempat di mana manusia bisa memilih, pasti Allah akan minta pertanggungjawaban.